kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Saudara, apa kabar? Di akhir pekan ini, saudara yang belum subscribe, tolong di subscribe ya saudara ya. Jadi saudara subscribe channel Galilea Network ini, lalu saudara komen ya, like juga ya, saudara aktifkan juga lonceng notifikasi ya, supaya ketika ada video yang baru di-upload atau setiap ada tayangan live ataupun ya yang kami upload, saudara ya langsung ternotifikasi di HP saudara ya. Dan juga saudara share ya saudara ya, menjadi saluran berkat saudara untuk membagikan link Galilea Network ini kepada saudara-saudara yang lain. Baik saudara, apapun kegiatanmu hari ini, mari kita dahulukan Tuhan. Kita mau bersaat teduh, kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kami ada di akhir pekan ini dan sejumlah kegiatan sudah kami schedule. Kami sudah rencanakan, dan sebelum kami lakukan itu, kami mau datang kepada Tuhan. Kami mau mengucap syukur karena kami ada sebagaimana kami berada. Kami sehat, dan Tuhan, kami juga mohon perlindungan Tuhan sepanjang akhir pekan yang kami nikmati dengan berbagai kegiatan. Dan urapi kami saat kami baca dengar firman-Mu. Apa yang kami baca, kami dengar, bukan untuk kami lupakan, tetapi itu termaterai dalam hati kami. Hamba Engkau urapi juga secara khusus. Setiap kata kalimat yang keluar dari mulutku adalah kata kalimat yang diberkati, yang penuh kuasa, sehingga setiap orang yang mendengar terberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saudara, kita masih berbicara tentang Yesus Kristus ya, yang kalau beberapa minggu yang lalu sumber kehidupan, lalu berkuasa menciptakan. Nah, kali ini Yesus Kristus sumber mujizat. Nah, kita lihat di pembacaan Yohanes 11 ayat 43 dan 44. Yohanes pasal 11 ayat 43 dan 44. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarlah ia pergi. Saudara lihat, orang yang telah mati itu, dalam hal ini Lazarus, ya kan, datang keluar, ya, karena Yesus memanggilnya. Karena Yesus katakan, Lazarus, marilah keluar. Saya sedang membayangkan kalau Yesus tidak menyebut nama Lazarus, maka semua yang meninggal itu, yang telah di dalam kubur itu bangkit, ya kan? Tetapi Yesus hanya menyebut satu nama, Lazarus. Ya kan? Ya. Dan saudara, dikatakan kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan. Dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkanlah ia pergi. Nah saudara, dengar baik, setiap nabi Allah yang diutus ke dalam dunia selalu dilengkapi dengan yang namanya mujizat sebagai tanda kebesaran mereka. Contohnya Musa, ya kan? Musa salah satu nabi yang diperlengkapi dengan mujizat. Dan salah satu mujizat yang Allah berikan kepadanya, kepada Musa,
dapat kita baca di dalam Keluaran ya, pasal 4 ayat yang ketiga. Keluaran pasal 4 ayat 3. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah, dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Nah, saudara, tongkat Musa itu berubah menjadi ular. Sekali lagi ini bukan sulap ya, bukan pertunjukan sulap ya, tetapi ini mujizat. Haleluya. Itu Musa. Nah, demikian juga dengan Yesus Kristus. Saudara, selama 3 tahun lebih ya, ketika Yesus melakukan pelayanan di dunia ini, sangat banyak mujizat-mujizat yang dia lakukan. Bukan hanya Alkitab menulis hal itu, tetapi juga termuat di dalam Al-Quran, surat Ali Imran, surat yang ketiga ayat 49. Di sana tertulis Isa Al-Masih menyembuhkan orang sakit sopak, ya, mencelikan mata orang buta yang buta sejak lahir, menghidupkan orang mati. Ini adalah beberapa mujizat yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Nah, saudara, di Kejadian pasal 1 ayat 1 dan juga ayat 26, saudara, dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Itu di ayat 1. Lalu kemudian di ayat 26, Allah berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ya. Saudara, ayat ini menjelaskan bahwasanya Allah adalah pencipta langit, bumi, dan segala isinya, serta manusia. Kesimpulannya, penciptaan adalah milik Allah, bukan milik manusia. Amin. Amin. Nah, Al-Quran dan Alkitab juga mencatat satu mujizat lain dari Yesus Kristus, yaitu suatu pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh Allah, Sang Pencipta. Mujizat tersebut adalah yang kita baca tadi di Yohanes pasal 11 ayat 43 dan ayat 44. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia, Yesus, dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Ayat 44, orang yang mati itu, yang telah mati itu, datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Saudara, Injil mencatat bahwa Yesus Kristus telah melakukan mujizat, yaitu apa? Memberi nafas kehidupan bagi orang yang sudah meninggal. Nafas kehidupan yang hanya dapat diberikan oleh Allah, Sang Pencipta. Mujizat sejenis ini juga dicatat oleh Al-Quran ya. Di Quran surat 3 Ali Imran 49. Aku membuat untuk kamu dari tanah berbentuk burung. Kemudian aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung. Melalui ayat ini, Al-Quran menjelaskan bahwa Yesus Kristus mempunyai kuasa untuk mencipta seekor burung dari tanah liat. Yesus Kristus juga memberikan nafas kehidupan kepada burung tersebut dengan cara meniupnya. Hal yang sama seperti yang dilakukan Allah, Sang Pencipta, saat Dia memberikan nafas kehidupan bagi manusia.
Saudara, Alkitab telah menjelaskan bahwa Allah adalah Sang Pencipta yang telah menciptakan langit, bumi, serta isinya. Allah juga yang telah menciptakan manusia dengan meniupkan nafas kehidupan. Sesuatu yang mustahil dapat dilakukan oleh manusia ciptaan Allah. Juga Al-Quran dan Alkitab mencatat bahwa Yesus Kristus atau yang disebut dengan Isa Al-Masih dalam Al-Quran mempunyai kuasa untuk mencipta sebagaimana halnya yang sama. Ya kan? Seperti yang Allah lakukan. Yaitu apa? Memberi kehidupan pada seekor burung yang diciptakannya dari tanah liat dan juga menghidupkan orang mati, dalam hal ini Lazarus. Bila penciptaan hanya milik Allah, patutlah dipertanyakan siapakah sebenarnya Yesus Kristus itu. Apakah dia adalah Tuhan sehingga dia pun dapat memberi nafas kehidupan bagi seekor burung? Alkitab mencatat di dalam Injil Yohanes 10 ayat 28. Yohanes 10 ayat 28, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Nah, aku memberikan hidup Amen. yang kekal. Amin. Tidak ada nabi yang berani berkata seperti itu. Tidak ada rasul yang berani berkata seperti itu. Hanya Yesus Kristus yang berkata, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan ada jaminan, mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Amin. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Haleluya. Haleluya. Ini luar biasa. Jadi siapakah Yesus Kristus? Apakah dia hanya sebatas nabi, sebatas rasul, hanya manusia biasa? Oh, saudara. Ya. Dia lebih daripada nabi, dia lebih Amen. dari sekedar rasul. Dia lebih daripada manusia biasa. Dia Allah yang menjadi manusia. Haleluya. Sehingga kita bisa mengenal dia secara baik. Haleluya. Amen. Maka itu setiap kita datang kepada dia. Amin. Amen. Dia mengerti keadaan kita. Karena dia pernah hidup sebagai manusia. Amin. Amen. Dia Yesus Kristus. Dia sumber mujizat. Dia melakukan banyak mujizat. Dan mujizat itu bukan hanya berlaku dulu, tapi sekarang masih berlaku mujizat-mujizat itu. Saudara perlu mujizat? Saya juga. Hidup di dalam dunia yang tidak menentu, apalagi di masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit. Sekarang ini kita selalu membutuhkan yang namanya mujizat. Yes. Dan mujizat itu masih berlaku bagi kita. Amin. Amen. Yang penting kita punya iman. Iman kepada Yesus Kristus. Haleluya, ini luar biasa. Jadi kalau nabi-nabi yang lain ya, diperlengkapi dengan mujizat, Yesus adalah sumber mujizat. Haleluya. Karena itu Yesus bukan hanya sekedar nabi, bukan hanya sekedar rasul, tetapi dia adalah Allah itu sendiri. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami kembali belajar. Ya, Yesus. Kami kembali diingatkan bahwa Yesus Kristus sumber mujizat. Amin. Maka setiap orang yang datang kepada Yesus akan mengalami mujizat. Amin. Dan mujizat itu masih berlaku sampai hari ini. Sukar bagi kami, tapi bagi Tuhan itu tidak sukar. Ya, Yesus. Itulah mujizat.
Maka itu kami senantiasa mengharapkan pertolongan-pertolongan Tuhan terjadi atas hidup kami. Pertolongan Tuhan kami alami di dalam kehidupan rumah tangga, keuangan, bisnis, usaha, studi, pelayanan kami semua. Pertolongan dan mujizat Tuhan berlaku atas seluruh sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network di mana saja mereka berada. Jika mereka sakit, mujizat kesembuhan mereka alami di dalam nama Yesus. Ketika sedang berada dalam pergumulan karena masalah ekonomi rumah tangga, mujizat Tuhan mereka alami, dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati seluruh sahabat Galilea yang bersama hamba di akhir pekan ini. Seluruh subscriber Galilea Network yang mengisi akhir pekan dengan berbagai kegiatan. Semuanya dilindungi, terpelihara, tidak celaka, tidak sakit, tidak terpapar COVID-19, bahkan juga hepatitis yang misterius itu. Bahkan ada lagi virus-virus yang akan bermunculan, virus monyet lah. Tapi kami tahu bahwa darah Kristus telah menguduskan kami dari berbagai penyakit. Dan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kami disembuhkan. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Shalom Bapak Ibu, jumpa lagi bersama saya Pendeta Rusli Mono Arfa dalam program ziarah ke Holy Land yang akan direncanakan pada tanggal 17 Oktober hingga 27, jadi ada 11 hari perjalanan yang sangat memberkati Bapak Ibu. Nah saudara, tema yang selalu saya sampaikan untuk berziarah ke sana adalah menggali akar kekristenan. Firman Tuhan di dalam Mazmur 122, aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Saudara, perjalanan kita diawali dari Jakarta. Nah saudara, tentu kita mulai dengan Mesir ya. Di Mesir, saudara, ada banyak tempat yang cukup menarik untuk kita datangi. Selanjutnya kita akan meninggalkan Mesir dalam perjalanan menuju Israel. Kita akan melewati padang gurun Sin atau padang gurun Sinai, di mana setelah menyeberangi Laut Tebrau, pada waktu itu Musa dengan tongkatnya membelah air laut dan bangsa Israel berjalan di tengahnya. Nah tentu kita akan bermalam di Sham El Sheikh dan menikmati keindahan pantai sekaligus menjelajahi padang gurun, padang pasir yang mungkin menjadi hal yang langka di Indonesia, saudara ya. Dan selanjutnya kita akan ke perbatasan dan memasuki Israel. Nah ketika kita memasuki perbatasan, dan perbatasan itu namanya Taba, perbatasan Mesir Israel. Kita akan melewati Eliat atau Laut Merah, daerah yang akan kita lewati ketika masuk Israel melalui perbatasan Taba, Mesir Israel. Nah selanjutnya saudara, kita akan menuju Bethlehem. Bethlehem artinya rumah roti. Kita juga akan melihat gereja kelahiran Yesus, lebih dikenal dengan nama Nativity Church. Salah satu gereja terbesar di Bethlehem yang adalah wilayah Palestina, saudara. Kita juga akan ke Nazaret. Nazaret, kota di mana Allah melalui malaikat Gabriel membawa kabar kepada Maria bahwa dia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Selanjutnya, kita akan mengunjungi wilayah Yerusalem. Nah, Yerusalem, saudara, adalah kota terbesar dan
utama di Israel dan menjadi ibu kota Israel. Kota yang berdiri di tengah-tengah lembah Yudea, bergelar sebagai ratu dari kota-kota dunia selama 30 abad. Terletak di ketinggian 800 meter dari permukaan laut, menjadi tempat yang dipilih Tuhan sebagai benteng monoteisme. Bagi umat Kristen, disinilah Tuhan Yesus datang dieluk-elukan, tetapi kemudian disalibkan, mati dan bangkit serta naik ke surga. Ada ruang perjamuan kudus terakhir juga akan kita kunjungi. Terletak di Bukit Zion, adalah tempat Tuhan Yesus dan murid-muridnya mengadakan perjamuan terakhir, terkenal dengan nama Last Supper Room. Kalau sudah baca di Markus pasal 14. Di ruang ini juga Tuhan Yesus menampakkan dirinya 2 kali kepada murid-muridnya setelah kebangkitannya dan kemudian menurunkan Roh Kudus. Tentu kita akan datang ke tempat yang sangat kudus bagi bangsa Yahudi, yaitu tembok ratapan. Kita juga akan pergi ke kapel kenaikan terletak di atas Bukit Zaitun. Di dalam kapel terdapat pijakan dengan cetakan kaki yang diyakini adalah pijakan kaki Tuhan Yesus ketika naik ke surga. Kemudian kita juga akan pergi ke Bukit Zaitun. Terletak di kawasan timur kota Yerusalem, melewati lembah Kidron dengan ketinggian puncak 300 kaki di atas Yerusalem. Nah, Bukit Zaitun dimuliakan oleh kaum Yahudi dan Kristen. Disinilah Kristus terangkat ke surga, menangisi kehancuran kota Yerusalem dan mengajarkan doa Bapa kami kepada murid-muridnya. Mari kita datang ke Yerusalem untuk melihat kota suci yang luar biasa, kota sangat bersejarah, kota yang disucikan oleh 3 agama, Islam, Yahudi, dan Kristen. Dan kiranya saudara bisa bersama saya pada 17 sampai 27 Oktober 2022. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom Elahem Besem Hamasiyah. Bapak Ibu, saya bersama Mr. Jamal, guide lokal selama kami berada di Israel. Mr. Jamal adalah seorang Arab Muslim. Dia tinggal di Yerusalem, dia punya kartu tanda penduduk Israel, tetapi dia memiliki paspor Yordania. Nah, saat ini saya sedang berada di kawasan tersuci umat Yahudi di tembok ratapan. Lihat di sana, dan ada yang mereka lagi berdoa. Bapak Ibu yang berkerinduan datang ke tempat ini, daftarkan dirimu bersama saya, bersama Marian Tour and Travel. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami